Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya sudah datang hari ini. Ya, Nah, sama-sama. di sini tersedia 2 kursi. Ya. Silahkan yang menurut kamu yang paling nyaman. Gini aja. Silahkan duduk. Terima kasih. Nah, apakah sudah merasa nyaman? Sudah. Nah, baik ya. Kalau begitu, bagaimana kabarnya hari ini? Cukup baik. Alhamdulillah kalau begitu ya. Gimana tadi di perjalanannya? Apakah ada kendala? Sejauh ini enggak ya, lancar-lancar aja. Macet enggak? Enggak sih. Berapa menit dari rumah ke sini? Sekitar kurang lebih 15 sampai 20 menit. Baik ya. Di tag import yang saya kasih kemarin, yang file itu, nah saya membaca kamu itu menyukai warna pink, maroon, sama ungu kan? Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, mengapa kamu menyukai warna tersebut? Kalau ungu sih kayak udah dari dulu ya, suka banget sama warna ungu. Kayak bagus aja gitu ya, cantik, lucu, imut, dan estetik sekali ya. Kalau warna pink baru belakangan ini suka warna pink, soalnya kayak lebih menunjukkan sisi feminim aku gitu. Terus kayak belakangan ini aku tuh suka kayak menampilkan outfit yang lebih lucu gitu, jadi suka warna pink gitu. Terus kalau warna maroon, sebenarnya tuh warna maroon tuh warna kesukaan mama aku ya waktu kecil gitu. Cuman karena aku coba-coba gitu ya warna maroon, ada beberapa outfit warna maroon kayak terlihat bagus aja gitu ya, dari kulit aku kayak menjadi cerah gitu ya kalau pakai warna ungu, jadi warna maroon gitu. Jadi lebih pede begitu? Iya, betul. Baik, siap-siap. Nah, saya juga kayak emang baca-baca gitu, yang menyukai warna pink tuh terkesan hangat gitu orangnya tuh, mungkin kayak gitu ya? Iya, kayak gitu. Terus juga kalau ungu, imajinasi kamu tuh tinggi ya? Bisa dibilang seperti itu ya. Berarti. Nah, terus saya juga membaca gitu di Tekin Home itu, hobi, enggak, saya mau menanyakan hobi yang kamu jalani saat ini, yang kamu sukai, kalau boleh tahu apa? Untuk saat ini sih aku lebih suka membaca, menonton, sama diem aja gitu. Lebih suka diam? Iya, gitu. Dari ketiga itu Lebih suka yang diem sih. Sama saya juga ya kalau gitu. Nah, kenapa kalau boleh tahu menyukai hobi itu? Kalau nonton kayak lebih rileks aja gitu, terus kayak mendalami gitu karakternya gitu, kita bisa seolah-olah menjadi karakter tersebut gitu, jadi ada kayak suasana baru gitu. Sama kalau membaca juga, cuman kalau menonton itu lebih ke action yang kayak gitu, kalau membaca lebih ke romance gitu. Beda genre ya? Iya, kalau diem ya karena mungkin nyaman aja ya diem gitu, soalnya lebih suka di rumah gitu daripada keluar. Betul. Baik ya kalau begitu. Sebelumnya apakah kamu pernah mengikuti sesi konseling? Enggak pernah sih, ini yang pertama. Baik. Nah, tapi tahu apa itu konseling? Secara garis besar doang sih. Apa? Kayak seperti ini gitu, cerita-cerita tentang kayak masalah, aku ada masalah apa gitu, agar nanti bisa tersalurkan mungkin ya, jadi nggak kependem gitu masalahnya. Nah, kalau begitu saya izin menjelaskan apa itu konseling ya. Nah, jadi konseling itu proses bantuan dan kerjasama antara saya dan kamu. Nah, untuk membantu kamu memahami apa yang kamu rasakan, apa yang sedang terjadi di hidup kamu. Nah, serta menemukan cara agar kamu bisa merasa lebih baik dan kembali melanjutkan hidup dengan lebih nyaman gitu ya. Apakah dapat dimengerti? Bisa. Ya. Nah, di sini juga kamu bisa berbagi dengan nyaman, tenang, dan merasa aman tanpa
takut merasa dihakimi gitu ya. Nah, di sini saya bukan memberitahu apa yang harus kamu lakukan, tetapi membantu kamu menemukan pemahaman solusi terbaik untuk dirimu sendiri. Apakah dapat dimengerti? Bisa. Nah, sebelumnya juga, sebelum mulai sesi counseling hari ini, izinkan saya untuk merekam dan mencatat. Apakah boleh? Boleh. Baik ya, kalau begitu terima kasih. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Baik. Nama saya Laisha Putri Madarahmi. Di sini saya berperan sebagai konselor dan kamu konselornya ya. Nah, di sini juga ada kontrak yang harus kita sepakati, di mana sesi konseling hari ini umumnya berjalan sampai 4 sesi. Satu sesinya itu berjalan sampai 45 menit sampai 60 menit. Nah, dan juga ada asas-asas yang harus dilaksanakan gitu ya. Ada 3 asas. Yang pertama asas kerahasiaan, di mana cerita yang kamu ingin ceritakan hari ini bersifat rahasia, dan apabila hanya kamu dan saya yang tahu kejadian hari ini. Nah, apakah orang luar ada yang boleh tahu atau cukup kamu dan saya saja? Mungkin lebih baik kita berdua aja gitu baik ya. Kalau begitu. Nah, yang kedua ada asas keterbukaan, di mana kamu menceritakan secara terbuka kepada saya apa-apa yang ingin kamu ceritakan hari ini. Nah, yang ketiga ada asas kesukarelaan, di mana kamu di sini datang secara sukarela tanpa paksaan dari siapapun gitu. Apakah dapat dimengerti? Dapat nih. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Belum ada sih, mungkin nanti seiring waktu. Baik ya. Apakah kamu siap untuk melaksanakan sesi counseling hari ini? Siap. Baik ya, kalau begitu apa yang kamu ingin ceritakan hari ini? Mungkin karena saya mahasiswa gitu ya, jadi beberapa bulan ini gitu saya merasa kayak beda aja gitu dari yang sebelumnya gitu. Kayak terlalu malas untuk melakukan apapun gitu. Jadi contohnya kan sekarang semester 7 ya, lagi skripsian gitu. Saya tuh kayak males banget gitu ngerjain skripsi itu, sampai kayak orang lain tuh pada ngerjain gitu, tapi saya tuh belum, ke judul aja belum gitu. Jadi kayak bener-bener nanti aja gitu, kayak suka sekali menunda-nunda gitu, kayak gitu. Kamu merasa malas karena kamu sekarang sedang di posisi mahasiswa akhir untuk mengajarkan skripsi. Iya gitu, kayak males banget, pokoknya males banget. Kayak misalnya nanti Senin mau bimbingan gitu, pas udah hari Senin nanti Selasa aja. Pas udah hari Selasa sampai Jumat gitu, misalnya nanti Minggu besok aja gitu, sampai sekarang tuh belum terlaksana gitu. Kalau boleh tahu kenapa kamu merasa malas untuk mengerjakan skripsi tersebut? Kurang tahu juga sih, cuman kayak habis dari, kan aku kemarin KKN gitu ya, kayak habis dari KKN tuh kayak udah terhisap semua energinya gitu. Jadi udah nggak ada gairah gitu untuk kayak bersosialisasi gitu, terus untuk belajar gitu, terus kayak semuanya tuh nanti aja gitu, males, nanti juga bisa gitu. Terus mungkin faktor yang kedua itu jurusannya gitu ya, kayak aku teh terlalu tidak terlalu menangkap pelajaran gitu. Jadi waktu mau skripsi itu masih bimbang gitu, kayak mau kuanti atau kuali gitu. Jadi
nanti aja gitu dipikirinnya, kayak aku tuh sebenarnya tuh gak mau ribet gitu, cuman itu teh terlalu buat bukan terlalu ribet, jadi karena aku nggak mau terlalu ribet, jadi nanti aja gitu gak dipikirin. Rendah-rendah. Iya gitu, kayak Baiknya, ada lagi? kayak apa ya, sejauh ini sih itu yang paling membuat aku susah gitu sejauh ini gitu. Baik ya, kalau begitu, jadi izinkan saya untuk merangkum dari cerita kamu. Jadi kamu itu sering, kamu merasa malas karena kamu mungkin merasa tertekan karena tugas akhir tersebut, dan akhirnya dari hal itu kamu sering menunda-nunda karena kamu tidak mau merasa ribet. Ya betul sekali. Kalau begitu, apakah ada yang ingin diceritakan lagi selain itu? Apa ya, oh mungkin masalah keluarga gitu ya, selain faktor malas gitu, kayaknya lebih ke masalah keluarga gitu. Kayak apa ya, akhir-akhir ini tuh aku tuh sebenarnya kan udah pisah gitu ya dari ibu sama ayah dari kecil gitu, tapi bukan cerai. Nah jadi kayak aku tuh ikut ke bibi gitu ya, ke sini ke Tasik, kan asalnya dari Sulawesi gitu. Nah habis itu beberapa tahun kemarin terjadilah mungkin pertengkaran gitu ya antara orang tua aku, jadi mereka tuh memutuskan untuk cerai. Nah habis itu mungkin karena ada dendam gitu ya antara orang tua aku, kayak ada perselisihan gitu, jadi kayak aku sama orang tuaku itu main rahasia-rahasiaan. Jadi kalau sama mama ada rahasia, kalau sama papa ada rahasia gitu. Nah kemarin tuh puncaknya, jadi Itu teh kamu yang merahasiakannya? jadi Kalau kayak antara orang tua kamu? jadi kayak gini ceritanya tuh, mama sama papa tuh kan ada perselisihan gitu. Nah mama itu kan masalahnya tuh selingkuh, papa aku tuh kan selingkuh gitu ya, terus kayak mama aku tuh dendam gitu. Nah sebelum selingkuh itu mama aku yang cari kerja di luar pulau gitu, jadi setiap kerja gajian gitu mama aku yang ngirim uang ke papa aku sama ke aku buat sehari-hari gitu. Nah habis itu mungkin karena papa aku yang gak jujur gitu ya, terus selingkuh juga, jadi mama aku itu kayak nggak percaya lagi gitu sama papa aku, jadi akhirnya kan memutuskan cerai. Nah habis itu jadi kontaknya itu aku sama mama, aku sama papa gitu. Jadi kalau aku nelpon mama misalnya untuk kasih aku uang gitu, jangan dikasih tahu ya sama papa uangnya gitu, kalau mama udah kalau mama udah ngirim jangan dikasih tahu gitu. Nah sedangkan papa aku itu nelpon, ada nggak mama ngirim gitu. Jadi aku tuh kayak di antara dua itu, nggak ada gitu. Terus habis itu nggak ngirim, terus berlanjut gitu ya, jadi nggak pernah nelpon aku bilangnya gitu, padahal mah sering gitu nelpon ke mama gitu. Cuman karena mungkin ya mama aku yang lebih tahu papa aku, jadi alasan mama aku itu soalnya nanti kalau misalnya papa tahu mama ngirim, nanti papa nggak akan ngasih uang soalnya ada dari mama gitu. Jadi ya aku di posisinya di tengah-tengah gitu, jadi kalau kata mama jangan dikasih tahu, ya aku nggak kasih tahu gitu ya sama papa gitu. Cuman belakangan ini tuh ada masalah, jadi mam aku ya agak jauh sih, sama jarang banget gitu ke rumah tuh. Papa aku nelpon
eh ada nggak katanya, kan nama mama aku Hamna ya, ada nggak Hamna apa namanya nelpon anak-anak katanya gitu. Nah mam aku malah ngasih taunya ada cina gitu, ngasih taunya tuh padahal aku tuh nggak pernah bilang ke mama aku bahwa ada gitu mama aku nelpon gitu. Jadi yang mama aku nelpon tuh cuman aku, adek aku sama orang rumah aja yang tahu. Sama orang rumah tuh aku percaya gitu, nggak akan ngasih tahu sama yang lain gitu. Nah habis itu teh jadi kayak ada perselisihan gitu antara aku, mam aku sama papa aku gitu. Jadi sampai sekarang tuh kayak kurang baik lah, jadi kurang baik komunikasi aku sama papa aku gara-gara mam aku gitu. Jadi aku kayak terus gimana ini gitu, kayak kan misalnya kalau dari mama doang kan gak cukup gitu ya buat sehari-hari gitu. Jadi nah kalau misalnya tanpa papa aku tuh susah banget gitu uang sehari-hari gitu. Nah jadi aku tuh kayak lebih stres gitu ya, stresnya tuh kayak lebih memuncak akhir-akhir ini gara-gara itu. Nah kayak gitu. Terus kan papa aku tuh selingkuh ya. Nah akhir bulan ini tuh, beberapa bulan kemarin tuh papa aku tuh mau rujuk lagi sama mama aku. Gitu. Cuman kan ini nggak bilang ya ke aku, nggak tahu mungkin segan atau gimana ya. Soalnya cerita tentang kayak kondisi kayak gitu. Nah kayak gitu, jadi ceritanya tuh ke bibi aku. Nah cerita ke bibi aku, terus bibi aku cerita ke aku. Nah di sini posisi bibi aku tuh emang deket banget gitu sama aku. Bibi aku tuh ceritanya tuh jadi kayak gini, papa aku tuh pengen pulang lagi ke Tasik, tapi pengen rujuk dulu sama mama aku. Jadi rencananya tuh yang papa aku mau, jadi kayak awal lagi gitu. Jadi mama aku yang kerja, papa aku yang di Tasik, mama aku yang ngirimin uang gitu. Jadi papa aku udah di Tasik aja gitu. Sedangkan aku tuh gak setuju gitu. Soalnya yang pertama papa aku yang selingkuh gitu, aku sebagai wanita gitu ya ada di merasa lebih di posisi mama aku gitu ya. Terus papa aku tuh pengennya tuh dari POV aku mungkin ya, menurut soalnya papa aku nggak berterus terang gini ke aku tuh. Jadi menurut aku papa aku tuh pengen diam aja gitu, pengen dikasih aja uang terus gitu. Kan aku tuh kayak apa sih gitu, lebih baik nggak kesini gitu. Sebenarnya siapa sih gitu ya yang gak mau kumpul gitu ya sama orang tua. Cuman kayak kalau gini mah akhirnya gak mau gitu akunya. Sama mama aku tuh alhamdulillahnya gak mau gitu rujuk. Jadi aku tuh di posisi lebih baik jangan rujuk gitu kalau akhirnya kayak gitu. Soalnya nanti juga pasti gitu akan terjadi perselisihan yang lebih lanjut gitu. Terus selama kan papa aku beberapa kali pulang gitu ya ke Tasik, jadi kalau ada sesuatu yang kurang gitu ya, papa aku tuh emosian gitu. Jadi suasana di rumah tuh jadi nggak tentram gitu. Kalau papa iya kalau papa aku emosian tuh gitu. Terus yang membuat aku kayak lebih susahnya lagi tuh, mama aku itu oversharing orangnya. Jadi ke teman-temannya dibicarain gitu. Awal mula papa aku nelpon mang aku tuh gara-gara papa aku dapat info bahwa mama aku itu mama aku pas aku mau wisuda tuh mau pulang katanya ke Tasik gitu. Sedangkan aku bicara ke papa aku itu
nggak ada mama, sama sekali nggak ada kontak gitu, terus nomornya nggak aktif gitu, kayak tahu dari mana gitu. Nah, awalnya tuh dari itu mama aku tuh terlalu oversharing ke teman-temannya kayak gitu, sedangkan kata mama aku itu tuh harus dirahasiain gitu, sedangkan mama akunya yang oversharing gitu. Jadi ya akhirnya mah aku tuh kayak dicap mungkin ya sama papa aku tuh, jangan-jangan Salsa suka ngebohong gitu ya, mungkin emang ngebohong gitu ya, cuman kalau di posisi aku tuh kayak di pertengahan gitu ya, jadi kesini salah gitu, kesini juga salah gitu. Jadi aku takutnya tuh kayak pas terbongkar semuanya tuh kan jadi bom waktu gitu, aku takutnya tuh kayak gitu, mungkin jadi tambah kepikiran mungkin ya gitu, dan kayak gitu sih, kepikiran sama mungkin jadi stres gitu ya akunya secara tidak langsung gitu mungkin. Kamu merasa bingung karena perlakuan antara orang tua kamu harus kayak gimana gitu? Kayak bingung banget gitu, soalnya ya emang gitu, kayak papa aku tuh kalau kan pernah ya waktu awal-awal gitu, katanya mama aku tuh ngasih buat aku tuh 3 juta gitu, tapi yang dikasihnya tuh cuma 1 juta ke aku tuh, jadi yang 2 jutanya tuh dipakai sendiri sama dipakai buat selingkuh, kata mama aku gitu. Soalnya waktu itu papa aku lagi di Tasik, mama aku di Kalimantan, aku sama adik aku, papa aku di Sulawesi, mama aku di Kalimantan, sama aku sama adik aku di Tasik gitu. Jadi kurang tahu juga sih yang mana yang benarnya gitu, tapi faktanya tapi kalau papa aku itu selingkuh itu fakta gitu. Nah, dari permasalahan tersebut kamu merasa kayak gimana? Selain stres, kamu merasa sedih atau kamu merasa apa yang kamu rasakan dari pengalaman kamu tadi? Mungkin kayak lebih ke sedih atau kesal atau kecewa atau benci atau mana? sedih pasti ada ya gitu, kenapa gitu harus kayak gitu. Terus kalau benci itu kayak emang jadi benci banget sama bukan benci banget tapi kayak benci, kayak kecewa ke papa aku gitu, tapi efeknya tuh aku tuh jadi lebih benci banget sama cowok gitu. Jadi kayak pasti nggak ada gitu cowok yang bener-bener baik gitu. Soalnya selain papa aku, di keluarga aku tuh menurut aku ya nggak ada kayak cowok yang bisa jadi panutan kayak gitu. Jadi kamu mengeneralisasikan cowok itu sama semua gitu? Iya, soalnya selain papa ya, dari keluarga juga semuanya kayak gitu. Terus keponakan sepupu juga kayak gak ada yang benar gitu, meskipun ya aku sendiri juga mungkin gak bener gitu. Tidak boleh menjudge diri sendiri. Setelah itu apakah ada yang ingin diceritakan kembali? Efek dari malas skripsi? Kalau efeknya sih sangat mengganggu gitu ya, soalnya aku tuh lagi mengejar gitu agar nggak telat lulus gitu, cuman kayak ya udah nanti aja gitu sih, lebih kayak gitu, kayak nanti aja malas gitu, sama lebih ke bingung aku tuh harus ambil yang mana gitu. Sama aku tuh jadi kan beda ya sama teman-teman yang lain tuh beda jurusan gitu, jadi kayak ada temen di jurusan gitu cuman gak sedekat itu gitu, jadi gak sedekat itu untuk
aku teh saling sharing gitu. Perasaan yang Jadi misalnya nggak ada temen yang mendekat, kayak misalnya aku sharing ke temen yang aku dekat gitu ya, bahwa aku tuh kayak stuck banget gitu di skripsi gitu. Cuman kayak sama teman yang aku yang deket tuh pasti kurang mengerti gitu, soalnya beda jurusan gitu. Jadi nggak ada masukan yang berarti kalau aku curhat tuh gitu. Sedangkan di jurusan tuh nggak ada temen yang sedekat itu buat sharing gitu. Jadi kayak terlalu dipendam sendiri mungkin ya. Terus sama bimbingan juga, aku tuh pernah ya bimbingan gitu sama dosen yang ke satu tuh kayak acuh tak acuh, terus sama dosen yang kedua tuh terlalu ingin perfect. Jadi gimana gitu, mungkin kurang juga mungkin ya sama pembimbingnya gitu. Terus tuh sama teman-teman juga mungkin kurang ada masukan mungkin ya. Udah sejauh ini udah mungkin. Berarti apakah ada yang ingin ceritakan lagi atau apa yang kamu rasakan? Apa ya, mungkin aku terlalu menarik diri dari dunia luar gitu. Cuman aku tuh sebenarnya nyaman-nyaman aja gitu. Jadi kalau misalnya kata mungkin ya beberapa kali mungkin ya keluarga aku pernah bilang main gih sana gitu keluar. Cuman aku tuh kayak kalau keluar tuh kayak nanti afternya tuh malah jadi kayak suasana hati aku tuh kayak emang di luarnya mah seneng aja gitu. Cuman kalau sama yang kurang dekat gitu mainnya tuh kayak afternya tuh kayak Kurang energi banget. kayak kosong gitu. Tapi kalau pas lagi mainnya mah biasa aja gitu. Pas pulangnya kayak agak gak nyaman gitu. Terus sebenarnya aku nyaman-nyaman aja gitu, nggak merasa ih abi kunaonnya cicing wae, ente malahan mah suka gitu, diam di rumah tuh suka gitu. Nah, apa yang dari Tech Inform yang kamu tuliskan kemarin, kamu di situ ada menuliskan merasa kurang nyaman dengan diri saya sendiri. Nah, lalu sekarang kamu merasa nyaman kepada diri saya sendiri. Jadi yang ingin saya tanyakan itu, kamu merasa tidak nyaman dengan diri sendiri itu kenapa? Apakah ada faktor yang mempengaruhi? Jadi aku tuh kurang nyaman sama diri sendiri tuh yang pertama mungkin karena faktor suka nunda-nunda gitu ya, males gitu. Terus kalau maksud dari aku nyaman tuh waktu aku sendirian. Waktu aku sendirian, jadi waktu di kamar gitu, waktu me time. Waktu aku me time tuh aku nyaman banget gitu, sampai aku tuh bisa seharian penuh di kamar gitu, sampai bisa nggak makan gitu. Itu kayak aku tuh nyaman sama diri aku sendiri gitu. Tapi kalau nggak nyamannya tuh kayak aku tuh kayak sifat-sifat aku malas gitu. Terus akhir-akhir ini juga agak sensitif gitu diri aku tuh gitu. Jadi kadang-kadang suka marah-marah gak jelas gitu, meledak-ledak. Kayak misalnya apa ya, contohnya tuh misalnya kalau benda ini tuh harusnya tuh di sini, tapi adik aku tuh mindahin di sini. Jadi aku tuh suka kayak marah banget gitu, cuman gara-gara itu gitu. Jadi aku nggak nyamannya tuh kayak gitu. Apakah ada faktor apakah kamu sering berpikir negatif, overthinking dari ketidaknyamanan itu sebabnya? Sering banget. Jadi kayak misalnya
Overthinking tuh lebih ke mungkinnya aku terlalu melebih-lebihkan gitu. Lebih-lebihkan apa? Jadi misalnya waktu itu dari cerita yang emang aku bilang bahwa aku tuh suka nelpon gitu ya, pasti ada nelpon gitu sama mama, padahal emang aku tuh nggak tahu gitu keadaan aku tuh kayak gimana gitu. Jadi waktu itu tuh emang aku tuh nelpon, katanya tuh ya emang tuh cuma bilang ke papa bahwa ini gitu, suka nelpon. Aku tuh langsung kayak harusnya tuh emang tuh jangan ngasih tahu gitu, soalnya emang tuh nggak tahu apa-apa, sama aku juga belum pernah ngasih tahu ke emang bahwa mama aku tuh pernah nelpon gitu. Jadi kayak emang aku tuh sotoy gitu ya, kalau bahasa gaulnya mah sotoy banget gitu sama keadaan aku, sedangkan emang aku tuh bisa dihitung jari lah ya ke rumah, nggak sejam malah dari rumah, tahu apa gitu. Aku tuh meledak-ledak banget di sana sampai kayak teriak-teriak gitu ya ke emang aku. Terus mungkin karena aku teriak-teriak, emang aku tuh mungkin ya sudah kehel gitu ya, jadi nyebut aku tuh tell me. Jadi aku tuh kayak tell me gitu. Kamu merasa tidak nerima? Aku tuh kayak jadi langsung aja aku tuh matiin HP. Oh, dia telepon itu? Iya, di telepon. Nah habis itu aku tuh kayak harusnya aku tuh nggak kayak gitu meresponnya gitu. Harusnya tuh aku tuh kayak lebih tenang gitu. Nah habis itu aku tuh kan udah sadar gitu bahwa aku teh nggak pantas gitu untuk kayak teriak-teriak sambil nelpon ke orang yang lebih tua gitu. Cuman habis itu tuh kayak aku tuh mikir, gimana ya nanti kalau misalnya papa aku tuh jadi nggak akan ngirim-ngirim uang lagi. Gimana ya kalau misalnya papa aku tuh udah mencap bahwa aku tuh pembohong gitu. Jadi overthinking banget lah gitu. Terus mungkin karena aku suka banget diem di rumah gitu ya, lebih tepatnya diem di kamar gitu. Jadi aku tuh kayak selain tidur gitu, terus aku suka banget tidur ya, jadi main HP gitu. Aku suka banget main HP, kayak kalau nonton gitu pasti ke bawah suasana. Terus kayak kalau melihat video yang sedih tuh pasti ke bawah suasana gitu. Terus kayak ya sama kalau baca yang sedih-sedih pasti ke bawah suasana, baca yang sedih, baca yang senang, pokoknya terlalu baper ke film itu gitu. Jadi kadang-kadang nangis-nangis gitu ya nonton film gitu. Terus selanjutnya nonton film yang ketawa-ketawa gitu. Jadi mungkin agak naik terus. Iya kayak gitu. Mungkin itu juga faktor yang kurang baik gitu ya, mungkin sebabnya karena aku terlalu banyak diem di rumah gitu. Cuman kalau dipikir-pikir, daripada main keluar sama teman, aku lebih pilih diem di rumah. Gitu. Udah sih kayaknya. Jadi izinkan untuk menangkap ya. Jadi kamu tadi merasa kesal karena mang kamu bisa disebut mang gitu ya. Iya. Mang kamu membocorkan rahasia kamu mungkin ya. Jadi tapi di membocorkan rahasia kayaknya bisa dibilang terlalu sotoy gitu. Soalnya mang aku tuh nggak tahu rahasianya ya, gitu. Jadi lebih ke sok taunya mang aku gitu. Jadi kamu merasa kesal karena itu. Soalnya aku nggak pernah bilang gitu. Cuman nggak tahu kalau ada faktor orang yang kasih tahu gitu. Cuman aku pribadi sama adik aku emang nggak pernah kasih tahu secara langsung gitu ke mang aku. Nah, dari semua yang kamu ceritakan tadi, faktor keluarga, faktor diri sendiri, faktor saudara-saudara,
ada nggak jadi yang membuat kamu itu jadi merasa kan tadi overthinking iya, stres iya, sebabnya itu karena itu jadi berefek ke mengerjakan skripsi tadi. Apakah betul seperti itu? Mungkin kayaknya ya, soalnya kayak sehabis itu ya, sehabis kejadian emang aku tuh kayak aku tuh harus diam dulu gitu, harus selesaiin dulu masalah ini gitu, baru nanti ngerjain skripsi biar lebih lebih nyaman mungkin ya gitu, kayak selesaiin dulu masalah ini gitu baru nanti ini gitu. Mungkin kayak gitu, jadi males gitu, tapi mungkin keterusannya soalnya udah dari bulan kemarin gitu masalahnya tuh gitu. Baik ya, apakah sudah cukup? Sama satu lagi, aku terlihat mungkin ya ada jerawat gitu ya, jadi kurang lebih insecure lah gitu. Jadi faktor membuat aku stres juga karena jerawat gitu. Soalnya aku sih udah di tahap udah bisa nerima diri aku sendiri gitu ya, dengan segala kekurangan aku tuh. Menurut aku mungkin segini mah udah bisa banget gitu aku menerima diri aku. Cuman faktornya tuh kayak keluarga aku. Kayak misalnya kan aku di rumah tuh sama teteh sama uwa gitu. Jadi kalau ada keluarga lain yang ke rumah tuh kayak Salsa mukana nah gitu deh gitu. Jadi kayak aku tuh perasaan aku tuh mungkin karena efek aku udah nerima diri aku sendiri, kayak masih bagus-bagus kayaknya segini mah gitu daripada yang kemarin gitu. Aku tuh udah nerima gitu bahwa segini tuh udah lumayan gitu daripada yang kemarin. Cuman karena kalimat itu aku tuh jadi merasa emang yang sekarang tuh separah apa gitu, kayak gitu. Kamu merasa sedih di obrolan seperti itu? Sedih banget gitu. Cuman aku tuh kayak kan sedih banget ya, itu kayak langsung menusuk ke hati gitu. Tapi aku tuh kayak menstimulasi otak aku bahwa tenang naon, orang lain juga nggak tahu gitu aku tuh kayak kemarin tuh separah apa, padahal ini tuh udah mendingan banget gitu. Cuman mungkin secara tidak sadar aku tuh masih kepikiran terus gitu, masih kepikiran terus kalau ngaca kayaknya iya kok ini tambah parah gitu, padahal kemarin tuh sebenarnya ini tuh udah mendingan banget. Cuman karena obrolan itu jadi aku mikirnya gininya gitu kok tambah parah gitu. Jadi kayak aku tuh udah di tahap nerima diri aku, cuman karena obrolan itu tuh aku tuh jadi down lagi gitu. Jadi itu tuh terus berulang gitu, setiap ada yang ke rumah tuh kayak Salsa kunaon eta jerawatan deui padahal kemarin mulus gitu. Aku tuh sebenarnya kayak mikir gitu, kunaonnya ada, padahal aku tuh biasa aja gitu, makan ya biasa aja gitu, mungkin yang pedas-pedas cuman nggak sesering itu gitu. Cuman kayak di hari itu makan yang pedas terus, mungkin kebetulan ada ada keluarga aku gitu, jadi ulah makan pedas-pedas wae cenah tinggal eta jerawat terus gitu. Nah gitu, padahal aku tuh baru gitu makan yang pedas-pedas tuh gitu. Mungkin Sudah, apakah sudah cukup? belum kepikiran sih. Kayaknya ada, cuman belum kepikiran gitu. Nah, dari faktor-faktor sebab-sebab tadi,
Jadi yang mempengaruhi kamu apakah lebih ke overthinking, ke cemas, ke stres, atau tertekan yang kamu rasakan dari faktor-faktor tersebut? Kayaknya lebih ke stres, mungkin ya stres terus ditambah overthinking mungkinnya, jadi tambah parah gitu. Terus sama nggak ada dukungan dari orang terdekat gitu. Jadi kayak misalnya aku skripsi gitu, yang ditanya tuh aku maunya gitu, gimana skripsinya lancar, ada kendala apa aja gitu, bukan skripsinya terus beres, bukan gitu. Jadi kayak Perbedaan katanya. iya kayak sebenarnya kan emang kalau skripsi tuh kayak lebih ke pribadi gitu ya, orang lain kan nggak tahu gitu, sama kayak gitu. Cuman dengan adanya mungkin ditanya yang seperti itu, aku tuh kayak mungkin merasa lega gitu, ditanya oleh orang terdekat gitu, bukan ditanyanya udah beres belum skripsinya, bukan langsung gitu. Aku maunya seperti itu, cuman mungkin ya setiap orang mungkin berbeda-beda mungkin ya, jadi kayak gitu. Nah, kalau begitu saya ingin, apakah sudah cukup berceritanya? Mungkin sudah ya. Nah, kalau gitu saya ingin kamu membayangkan kamu itu sedang berada di tengah pasir hisap. Nah, saat kamu berusaha keluar, kamu justru semakin tenggelam. Jadi kamu tuh maksa kayak, iya aku nggak mau keluar, aku nggak mau berada di sini tuh. Kamu maksa-maksa untuk keluar dari pasir itu. Nah, tetapi saat kamu berusaha maksa-maksa itu tuh, kamu justru semakin tenggelam di pasir tersebut, pasir hisap tersebut. Nah, terkadang pikiran negatif yang dari buah kejadian-kejadian tadi itu menarik kita semakin dalam ke pasir tersebut. Jadi semakin kita lawan, semakin mereka menarik ke bawah. Nah, jadi yang kamu rasakan apakah seperti itu? Kurang lebih iya sih, kayaknya kurang lebih seperti itu. Di sini saya itu mengajak untuk kamu jadi berhenti melawan terlebih dahulu gitu. Nah, tapi terima saja, menerima bahwa pikiran itu ada, rasa-rasa yang tadi timbul akibat bukan sebab dari kejadian-kejadian yang kamu alami itu ada, rasa dan pikiran itu ada, terima saja dulu terlebih dahulu. Nah, jadi terburu-buru keluar dari pasir tersebut justru semakin menarik ke bawah gitu. Kamu itu paham nggak metafora perumpamaan di sini? Nah, apa yang bisa kamu lakukan supaya tidak tenggelam di pasir tersebut? Kalau dari saya sih kayak lebih untuk kayak aku tuh harus menjauh dulu dari semuanya gitu agar lebih tenang gitu. Memang selama ini tuh udah ngelakuin kayak gitu, cuman aku terlalu tenang mungkin ya, jadi semuanya tuh nanti lagi gitu mungkin ya. Jadi aku tuh kayak udah ada nih solusinya gitu biar aku kayak nggak overthinking gitu, kayak omongan orang lain mah nggak usah dimasukin ke hati gitu. Terus kayak misalnya jajan gitu kan membuat aku tuh seneng gitu, terus kayak keluar gitu tapi sendiri gitu, jadi kayak menikmati gitu waktu aku sendiri gitu. Cuman aku tuh kayak terlalu menikmati, jadi semua
kewajiban yang harus aku penuhi itu tidak terlaksana, ya terabaikan gitu. Jadi balik lagi kayak gitu. Jadi kalau ada masalah tuh aku tuh kayak mengurung diri dulu, tapi nanti juga kembali lagi gitu. Cuman aku tuh kayak terlalu santai gitu. Masalahnya sih itu sih terlalu santai gitu, sampai kayak nanti aja gitu. Aku tuh menurut aku ya, aku tuh masih ada masalah gitu, jadi yang lain tuh nanti dulu gitu. Kayak gitu, aku tuh mau nyelesain dulu masalah ini, aku tuh mau tenang dulu. Cuman kayaknya keterusan gitu, nggak ada kontrolnya mungkin, jadi udah keterusan sampai sekarang gitu. Nah, boleh saya kayak menyarankan. Boleh banget. Nah, tapi agar kamu tidak tadi yang perumpamaan tadi tenggelam di pasir hisap itu, jadi kamu itu nggak perlu melawan rasa-rasa tadi, cukup terima. Nah, cukup terima, oh saya sedang merasakan itu, saya sedang mengalami itu. Jadi cukup diam dulu, sadari bahwa perasaan dan rasa itu ada, perasaan dan pikiran itu ada. Nah, terima perlahan, lalu ambil langkah kecil yang kayak tadi untuk menetralisir pikiran-pikiran tadi. Jadi terima, terus cukup diam dulu, lalu setelah menyadari perasaan itu ada, kamu mengambil langkah kecil. Apakah dapat dimengerti? Nah, tadi kamu berpikir, kamu bilang saya sedang stres, saya sedang tertekan, terus saya merasa overthinking. Nah, coba jadi aku nggak produktif, aku menunda-nunda kayak tadi kan, menunda-nunda itu nggak produktif ya. Iya. Nah, coba ucapkan setiap kali kamu berpikir seperti itu, jadi tambahkan kata aku sedang berpikir bahwa aku overthinking. Nah, ucapkan rasa stres, rasa apalagi tadi nggak produktif. Jadi tambahkan aku sedang berpikir bahwa aku. Nah, tujuan di sini tuh, jadi itu hanya pikiran semata, bukan kenyataan semata. Jadi membayangkan gitu. Jadi pisahkan antara pikiran kamu dan kenyataan mutlaknya. Itu hanya sedang kamu sedang berpikir, bukan kenyataannya kamu seperti itu. Jadi tambahkan kalau kamu merasa seperti itu, aku sedang berpikir bahwa aku merasa stres, aku sedang berpikir bahwa aku apalagi yang kamu rasakan. Nah, sampai di sini apakah dapat dimengerti? Jadi aku berpikir itu sama kejadian itu nggak ada gitu kejadiannya. Jadi aku tuh hanya berpikir bahwa aku tuh stres gitu. Pikiran dan kenyataan itu tidak semuanya sama. Coba bilang kepada diri sendiri, aku nggak produktif, aku stres. Nah, terus tambahkan tadi bedanya, aku merasa aku nggak produktif, aku sedang berpikir bahwa aku sedang stres. Aku berpikir bahwa aku sedang stres gitu. Aku berpikir bahwa aku nggak produktif. Aku berpikir bahwa aku nggak produktif. Apakah di sini ada bedanya? Kacau ini belum sih. Nah, baiklah kalau begitu mungkin bisa di sesi selanjutnya. Nah, jadi kayak yang tadi ya, kamu bisa lebih melihat bahwa itu hanya pikiran semata, bukan kenyataan mutlak. Bedanya di sini terasa. Jadi itu hanya pikiran kamu, bukan kenyataan kamu. Nah,
Tapi kamu tidak perlu menghilangkan pikiran itu. Cukup sadari kayak tadi, beri ruang. Oh, saya memang sedang berpikir seperti itu, tapi itu bukan kenyataannya. Nah, lalu biarkan, udah lewat, terima saja pikirannya. Sampai di sini apakah cukup dimengerti? Cukup. Nah, sekarang saya ingin kamu mencoba latihan mindfulness namanya tuh. Nah, sekarang boleh kamu tutup mata kamu dan duduk dengan nyaman, senyamannya kamu saja. Mau digigit nggak? Sebenarnya. Nah, sekarang mari kita duduk dengan tenang. Sejenak, tutup mata kamu. Tarik nafas lewat hidung. Kamu merasa aman, nyaman, dan tenang. Lalu hembuskan perlahan. Tarik nafas lagi. Buang. Hembuskan perlahan. Lakukan itu selama 3 kali. Nah, di sini saya ingin kamu memperhatikan napasmu, udara yang masuk dan keluar. Cukup fokus saja kepada itu. Kalau pikiranmu sekarang sedang mulai overthinking kemana-mana, gak apa-apa, sadari aja. Sekarang mungkin pikiran yang datang seperti aku gak produktif, aku merasa stres, aku overthinking, aku sering menunda-nunda. Coba lihat pikiran itu seperti perumpamaannya awan yang di langit gitu. Bayangkan. Nah, kamu gak perlu mengusir awannya. Biarkan saja dia lewat. Kamu cukup jadi pengamannya saja. Nah, sekarang coba perhatikan bagian tubuhmu. Rasakan kaki yang menyentuh lantai, punggung yang bersandar, dan tangan yang berada di pangkuan kamu. Nah, sadari bahwa tubuhmu itu tetap ada di sini. Saat ini, walaupun pikiran kamu itu sedang kemana-mana atau overthinking, kamu masih di sini. Apakah sudah merasa tenang? Sudah merasa nyaman? Nah, saat ini pikiran kamu sedang tenang atau overthinking? Tenang. Nah, latihan ini bukan berarti kamu harus menghilangkan pikiran negatif ya. Nah, tetapi kamu belajar untuk melihat apa adanya pikiran-pikiran itu. Boleh sekarang kamu buka mata kamu. Gimana perasaannya? Lebih tenang sih, kayak lagi nggak mikirin apa-apa sih. Gitu. Mau nangis? Enggak. Nah, baik ya, kalau begitu saya ingin bertanya kepada kamu. Kalau kamu berhenti sejenak dari tekanan kuliah, tekanan apa yang ada di rumah. Nah, tekanan lulus cepat. Nah, hal apa yang paling penting dalam hidup kamu? Diri aku sendiri. Kamu sendiri. Kayak Apa gitu. ada lagi? Enggak sih. Udah, saya cukup. Kayaknya semuanya akan baik-baik aja kalau aku baik-baik aja. Baik ya. Nah, saya ingin kamu coba bayangkan nih, kalau kamu sudah lulus, kamu ingin dikenal seperti pribadi seperti apa? Pengen dikenal mempunyai pribadi yang
ceria gitu, yang lebih lepas gitu, Lebih lepas apa maksudnya? kayak lebih ceria, terus kayak mau pakai apa aja gitu sesuai aku gitu, kayak gitu, Baik ya. yang bisa berinteraksi sama orang tuh gampang gitu, lebih dikenal pengen punya pribadi yang ekstrovert gitu. Baik. Apakah ada lagi nilai yang penting menurut diri kamu sendiri Apa ya? selain extrovert, selain ceria, emang lebih ke apa ya, empati, terus bertanggung jawab? Ya mungkin pribadi yang baik mungkin ya secara keseluruhan gitu, yang bertanggung jawab, mempunyai empati gitu, yang jujur gitu, yang taat agama gitu. Nilai-nilai itu yang penting menurut kamu tadi. Apakah ada lagi? Apa ya? Udah sih kayaknya. Ada. Nah, kalau gitu saya ingin bertanya nih, sebelumnya jika diskalakan kondisi kamu saat ini, kamu sedang merasa stres. Dari 1 kamu merasa stres dan 10 kamu merasa tidak stres, ada di skala berapa kamu? 5 mungkin ya, 5 kayaknya. Persisnya seperti apa 5 itu? Kayak kadang-kadang tuh aku tuh nggak stres, cuman kadang-kadang ada faktor yang membuat aku stres gitu. Jadi kalau sekarang tuh di 5, soalnya mungkin aku lagi stabil gitu, nggak ada faktor yang membuat aku stres gitu dari pagi, cuman nggak tahu nanti sore gitu. Jadi apakah ada gitu atau enggak gitu. baik-baik. Nah, kembali lagi ya, nilai-nilai yang kamu tadi sebutkan itu bukan berarti tujuan akhir kamu dalam hidup kamu gitu. Nah, tapi itu tuh bisa jadi kompas hidup kamu, jadi pengarah hidup kamu. Nah, saat kamu merasa tertekan kayak stres tadi, kamu bisa kembali ke nilai-nilai itu. Paham gak sampai sini? Nah, sekarang jadi kan tadi saya dengar gitu ya, kamu belakangan ini kamu merasa tertekan dan merasa tidak nyaman, kayak tadi overthinking, tidak nyaman kayak yang tadi yang kamu sebutkan. Nah, itu hal wajar yang terjadi kepada manusia. Kayak emang setiap orang itu bisa mengalami masa dimana pikirannya itu terasa berat kayak yang kamu tadi ceritakan, tapi bukan berarti kamu lemah. Kamu nggak perlu jadi kayak yang tadi kamu bilang, udah mau selesaiin dulu masalah aku baru aku mau ngerjain skripsi tadi. Nah, sebenarnya kamu itu nggak perlu menunggu semua perasaan ini hilang, nggak perlu. Nah, untuk mulai bertindak kita bisa bergerak bersamaan dengan rasa itu. Paham nggak sampai sini? Nah, dari nilai yang kamu sebutkan tadi, ada nggak langkah kecil yang bisa kamu lakukan minggu ini agar lebih mendekati ke nilai itu? Apa ya? Mungkin untuk minggu-minggu ini tuh lebih ke skripsi gitu ya, mungkin mulai bergerak gitu untuk mengerjakan gitu ya, nggak ditunda-tunda kayak gitu. Mungkin selebihnya kurang tahu sih, cuman yang mungkin paling utamanya gitu saat ini tuh emang skripsi gitu. Nah, baik ya. Apakah ada lagi? Mungkin cerita bahwa aku tuh sulit gitu untuk memulai bergeraknya tuh sulit. Cerita kepada siapa lebih tepat?
cerita kepada kamu bahwa aku tuh kayak tadi yang kakak katakan gitu ya, mungkin bisa berdampingan gitu ya, kayak gitu. Cuman aku tuh merasa sulit gitu, akunya yang merasa sulit gitu untuk melakukannya secara berdampingan gitu untuk saat ini gitu, kayak gitu. Udah sih, kayak gitu, udah. Nah, selama sesi ini apa yang paling kamu sadari tentang diri kamu sendiri? Selama sesi ini mungkin aku tuh emang mungkin bisa dibilang berubah banget gitu ya, dari yang aku tuh awalnya tuh emang ambis gitu ya, dari SMP SD tuh aku tuh ambis banget gitu, tapi waktu tambah kesini kayak ya udahlah gitu. Jadi aku tuh emang kalau bisa disebut tuh berubah banget gitu, tapi mungkin bukan ke yang buruk gitu ya, tapi berubah ke yang kurang baik gitu, kayak gitu. Jadi pengen kayak kembali lagi ke masa itu. iya. Apakah ada lagi yang kamu sadari? Aku sadari bahwa emang setiap manusia itu mungkin gak sempurna gitu ya, pasti ada aja gitu. Cuman aku tuh gak menerima bahwa orang lain tuh gak sempurna. Jadi kayak misalnya papa aku tuh harusnya tuh gak kayak gitu mungkin, tapi karena papa aku juga manusia mungkin, jadi dia bisa saja melakukan hal seperti itu gitu. Tapi aku gak terimanya bahwa papa aku tuh melakukan hal seperti itu ke aku gitu. Kayak sifat-sifat papa aku tuh harusnya nggak diperlihatkan gitu ke aku gitu, kayak selingkuh lah, terus yang lain-lain gitu. Sudah. Nah, ketika tadi mencoba untuk bagaimana rasanya ketika kamu tidak lagi melawan perasaanmu tapi mencoba untuk menerima yang tadi, jadi nggak berusaha melawan tapi menerima, oh saya emang sedang merasa stres, saya emang sedang merasa tertekan. Tadi kan tidak melawannya ya, mencoba latihan. Nah, bagaimana rasanya ketika kamu melakukan itu? Apakah ada yang berbeda? Mungkin waktu tidak melawan gitu ya, kayak bukan memahami apa ya, sudah menerima gitu ya bahwa semua akan berlalu mungkin ya. Memang aku belakangan ini stres mungkin, kayak gitu. Mencoba untuk tidak terlalu overthinking mungkin. Cuman kayak gitu aku tuh kayak udah menerima, udah oh iya aku tuh mungkin sekarang lagi baik-baik aja kayak gitu, harus maju gitu. Cuman yang susahnya tuh aku tuh nggak maju-maju gitu, nggak melangkah gitu. Nah, apakah ada lagi atau sudah cukup? Sudah cukup. Ya, karena sesi konseling hari ini sudah selesai. Nah, terima kasih karena kamu sudah terbuka dan berani menghadapi hal-hal sulit hari ini. Nah, kamu nggak perlu menunggu semuanya terasa ringan baru mulai bergerak. Kadang justru dengan bergerak pelan-pelan, rasa berat itu mungkin berkurang. Nah, tugasnya setiap kali kamu merasa tertekan dan merasa overthinking kayak yang tadi, saya ingin kamu melaksanakan latihan mindfulness tadi. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Mungkin cukup untuk sekarang. Baik ya, kalau begitu dilanjutkan saja ke sesi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.